Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Rangga Kala Mahaswa, dosen Fakultas Filsafat UGM sebagai pembicara pagi ini. Matur nuwun sangat Mas. Sudah kedua kalinya ini ya. Jadwal Mas Rangga ini sibuk. Nah, baru ketemu kali ini di tempat yang berbeda. Kemudian terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu peserta ekoliterasi. Ini ada Bapak dari kepala sekolah nih, kepala sekolah SMK. Nah, nanti mungkin bisa bertanya sambil memperkenalkan diri. Baik, tanpa mengurangi kekhidmatan kita ya. Pagi ini kita akan membahas tema yang masih berkaitan dengan ya, minggu lalu tentang sampah, tapi kita coba cari akarnya. Ini sudah diberi judul oleh Mas Rangga, hauntologi sampah. Nanti hauntologi itu apa? Sampah itu apa ya? Dengar-dengar kemarin diskusi singkat di WA, hauntologi itu adalah ilmu tentang hantu gitu ya. Sampah. Mungkin sedikit sebelum Mas Rangga memberikan materinya, ini memang menarik ya. Jadi DIY itu Pemdanya itu sampai datang ke Fakultas Filsafat, Mas Rangga. Mungkin Mas Rangga juga sudah dengar ceritanya yang ketemu Bu Dekan ya, Bu Iva itu. Itu ditugaskan langsung oleh Pak Gubernur sepertinya ya. Jadi Pemda itu sampai mungkin sudah kehabisan akal gitu ya. Mungkin ke Fakultas Teknik nggak dapat jawaban teknisnya. Mungkin ke Fakultas Sosial tidak mendapatkan jawaban sosiologisnya, akhirnya datang ke Fakultas Filsafat begitu ya. Siapa tahu nanti jawaban-jawaban filosofis itu yang dibutuhkan gitu. Cuma saya takutnya kalau sudah sampai ke filsafat itu terus jadi masalah perennial gitu Mas Rangga ya. Jadi nggak akan terpecahkan gitu ya. Wah, kalau sampah sudah dibawa ke filsafat artinya sudah ilmu-ilmu anak-anaknya itu udah nggak bisa menyelesaikan ini ya. Atau mungkin khusus di DIY saja ya, mungkin di luar negeri mungkin tidak, atau bagaimana ya. Nanti monggo Mas Rangga bisa memberikan materinya. Ini mohon maaf agak nggak terlihat Bapak yang di situ, tapi kalau tulisan terbaca ya, tapi mungkin kalau gambar agak nggak terlihat. Nah, ini kita tempatnya baru, belum bisa semuanya tertata dengan baik. Nah, monggo Mas Rangga mungkin sekitar terserah ya, 1 jam boleh, 45 menit boleh, nanti ada tanggapan sedikit dari Pak Agus. Oke, matur nuwun sangat. Sekali lagi, monggo Bapak Ibu kita simak. Matur nuwun. Pertama-tama mohon maaf terutama untuk Prof Chandra dan Pak Agus ini, karena kemarin memang menyesuaikan jadwal karena kebetulan weekend kemarin cukup padat dan juga anak baru lahiran, jadi iya, selamat Pak. jadi Bapak magang ini kemarin. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, ini sudah siang ini Pak, menjelang makan siang ini. Jadi Bapak Ibu, saya di sini ditugasi oleh Prof untuk melanjutkan diskusi terkait permasalahan sampah. Namun mungkin bedanya adalah ini karena saya dari filsafat, mungkin kita akan lebih banyak membicarakan hal-hal yang mungkin tidak begitu teknis, jadi lebih ke arah refleksi, abstraksi, kemudian lebih banyak hal-hal yang sifatnya spekulasi, termasuk bagaimana kita memahami pengalaman keseharian kita dengan permasalahan. Kalau hari ini kita temanya tentang sampah, maka objek yang akan kita filsafati adalah sampah itu sendiri. Nah, usut punya usut, memang judul hauntologi sampah ini termasuk dadakan juga, karena saya lihat di beberapa pertemuan ekoliterasi sebelumnya itu sudah banyak menjelaskan mengenai regulasi sampah, kemudian solusi secara teknis, dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik sampah. Nah, siang hari ini
saya diberi amanat untuk mencoba menganalisis sampah dari sudut pandang yang cukup menarik, yaitu kajian tentang hauntologi. Jadi, hauntologi ini kurang lebih adalah kajian tentang hantu dalam tanda kutip. Jadi, kalau di Barat itu memang ada subspesialis khusus yang memang pekerjaan mereka adalah meneliti hantu secara antropologis misalnya. Mengapa kemudian hantu di Eropa itu sedikit berbeda wujudnya dengan hantu yang ada di Kalimantan misalnya. Nah, itu memang ada ilmunya, ada caranya bagaimana penampakan, penggambaran dan pengalaman seseorang secara kebudayaan itu sangat mempengaruhi bagaimana dia menerjemahkan apa itu yang disebut sebagai hantu. Nah, siang hari ini kita akan melihat permasalahan seandainya sampah ini menghantui kehidupan keseharian kita. Nah, siang hari ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah apakah mungkin kita selama ini kalau kita berfilsafat itu selalu hal-hal yang sangat abstrak ya. Apa itu kebenaran, apa itu keindahan, apa itu kebaikan, apa itu etika dan moral. Nah, saya merasa bahwa filsafat juga perlu untuk memikirkan hal-hal yang selama ini mungkin dihindari atau diabaikan dalam proses berfilsafat atau refleksi yang kelihatannya sangat rumit, sangat abstrak dan sangat kompleks. Nah, ini juga tidak terlepas dari pengalaman saya atau keresahan saya sendiri ketika beberapa tahun terakhir di tahun 2022 sampai 2024 itu kan TPA Piungan itu kan buka tutup. Jadi sirkulasi atau distribusi sampah yang ada di sekitar rumah saya atau di komplek wilayah saya itu akhirnya berhenti gitu kan, karena tidak adanya proses distribusi yang seharusnya dan biasa dilakukan. Akhirnya kanan kiri rumah solusinya membakar dan itu cukup mengganggu gitu. Nah, artinya kemudian sampah sebagai objek yang selama ini mungkin dilupakan itu ternyata bisa kita refleksikan secara mendalam. Dalam konteks ini adalah berfilsafat. Nah, ketika kita berbicara sampah tidak bisa terlepas dari nilai guna. Jadi, misal saya ini bawa botol. Ini kan botol sekali pakai ya, Pak. Ini dia punya potensi bisa punya nilai guna sekarang, tapi bisa juga langsung dia punya potensi menjadi sampah ketika saya buang begitu saja. Artinya kemudian kita tidak bisa mendefinisikan bahwa satu entitas itu pada dasarnya sampah. Tapi yang menarik adalah semua hal bisa saja berpotensi menjadi sampah. Tapi tidak ada satupun entitas yang pada dasarnya itu sampah sejak awal. Nah, ini yang kemudian menarik mengapa permasalahan tentang nilai guna, kemudian keterbatasan temporal atau waktu ketika kita memaknai satu objek ini kita bisa sebut sampah atau tidak. Bahkan secara metaforik manusia yang hidup pun kadang bisa diberikan atribusi ya, misalnya mohon maaf ini orang sampah masyarakat atau ini pokoknya dengan konotasi yang kemudian negatif. Nah, permasalahan sampah di Jogja di tahun 2022 sampai 2024 ini juga cukup menarik karena di sisi lain akhir-akhir ini kan Jogja diberikan semacam diberikan rekognisi oleh UNESCO bahwa sumbu imajiner itu menjadi bagian dari kebudayaan atau filosofi orang Jogja gitu. Tapi bagi saya ini cukup menggelitik kalau kita tarik garis imajiner Jogja dari Gunung Merapi kemudian sampai ke selatan itu kan lurus. Nah, pertanyaan saya kemudian
di mana letak piungan gitu. Berarti memang piungan kemudian diletakkan di sebelah timurnya untuk kemudian dia tidak akan masuk dalam satu sumbu imajiner filosofis. Artinya kemudian sejak awal persepsi kita terkait sampah itu selalu ada pada ruang yang termarginalisasikan atau yang dipinggirkan kemudian. Nah, ketika hal-hal yang dipinggirkan itu kemudian muncul, ada pada satu garis imajiner yang dianggap sakral, yang dianggap baik, kemudian itu akan menjadi permasalahan yang tidak bisa begitu saja dihilangkan. Oleh sebab itu, sampah sebagai sebuah objek tadi itu akan mengubah cara pandang kita. Mengapa kita nyaman untuk duduk di sini? Karena memang sampah sebagai objek tidak ada dan tidak hadir di hadapan kita. Dan dia tidak mengganggu cara pandang kita, kemudian persepsi kita. Persepsi itu masuk dalam rangkaian tubuh itu, ada bau, ada rasa, ada visualisasi. Nah, ketika hal-hal itu kita cerapi dan kita pahami, maka setelah kita menghindari dari objek-objek sampah yang ada di sekitar kita, itu ternyata tidak hilang begitu saja. Ternyata itu masih kita bawa, meskipun kita sudah menghindari objek sampah itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Sampah pada skala tertentu dia akan cukup mengganggu aktivitas kita sebagai manusia. Nah, disinilah kemudian ada pertanyaan besar, sampah itu ada atau tiada. Nah, seperti halnya kajian filsafat, pertama memang sampah ini selalu diabaikan dalam proses berfilsafat atau ketika kita merefleksikan kehidupan. Padahal menurut Slavoj Žižek dalam sebuah dokumenternya, ia menegaskan bahwa peradaban manusia itu tidak bisa terlepas dari tumpukan sampah-sampahnya atau limbahnya, atau limbah yang dia produksi oleh dirinya sendiri. Peradaban modern bahkan dimulai dari tempat pembuangan akhir. Mengapa tidak? Sampah itu sendiri pun menjadi sebuah indikator satu kemajuan negara. Tapi ini juga kita tidak bisa lepas dari konteks kritik pasca kolonial, di mana definisi sampah bagi orang Barat atau dunia Utara itu dia selalu mendefinisikan sampah sebagai sesuatu hal yang invisible atau sesuatu hal yang tidak terlihat atau sesuatu hal yang tidak nampak, itu dianggap sebagai sampah karena dia tidak punya nilai gunanya. Tapi di dunia selatan atau di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Brunei dan lain sebagainya, atau di Afrika, sampah ini adalah kehadiran atau dia memiliki keadaan. Jadi dia selalu hadir dimanapun, di tempat fasilitas umum, bahkan di ruang-ruang yang ruang-ruang yang kalau bagi orang Barat itu seharusnya ini bersih dari sampah. Nah, karena sampah dan pembangunan ini menjadi masalah yang cukup kompleks, disinilah kemudian kajian tentang hantologi ini sangat-sangat menarik untuk menjawab permasalahan tentang sampah sebagai satu objek eksistensial. Nah, sampah kemudian pada dirinya sendiri juga sangat paradoksal dan penuh dengan ambiguitas tadi ya. Dia bisa ada, dia bisa tidak ada, dia bisa ditafsirkan dengan banyak cara. Lalu kita masuk pada kajian hantologi. Kajian hantologi ini sebetulnya adalah kajian politik yang dituliskan oleh Jacques Derrida, seorang filsuf Prancis, dalam bukunya Spectre of Marx, yang mana dia melihat bahwa ada semacam kekhawatiran di dalam situasi dunia pasca Perang Dingin saat itu, ketika globalisasi ekonomi liberal itu mulai bangkit, mulai besar, dan di situ kemudian orang-orang Eropa menyebut adanya semacam ketakutan tersendiri atas apa yang disebut sebagai hantu-hantu komunisme dalam tanda kutip. Pandangan Derrida tentang hantu-hantu komunisme dalam konteks ini adalah Karl Marx yang sudah mati, kemudian dia hidup dalam bentuk politik yang berbeda, lalu seolah-olah itu dia ada dan menghantui, padahal sebetulnya tidak ada, misalnya gitu. Itu merupakan tesis yang diajukan oleh Francis Fukuyama ketika dia menulis
The End of History and the Last Man saat itu, dia menulis bahwa sejarah itu sudah selesai. Sejarah itu kemudian hari ini hanya ada sejarah tentang liberalisme dan neoliberalisme. Seolah-olah dunia barat inilah yang kemudian menjadi satu-satunya titik balik peradaban sejarah. Nah, Derrida kemudian mengkritik balik bahwa kita tidak bisa melakukan standarisasi bahwa ideologi, pengetahuan, dan semua hal itu harus terpaku pada Barat, dan seolah-olah sejarah berhenti setelah Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dingin, artinya pasca tahun 1980-an sampai 90-an, disitulah kemudian yang menjadi perdebatan. Nah, sayangnya adalah ketika politik yang ada di Eropa saat itu melakukan politik adu domba dalam tanda kutip, mereka seolah-olah memaksakan kehadiran ide-ide tentang komunisme yang itu ada di masa lalu, seolah-olah itu hadir sekarang dan menjadi sebuah ancaman dan menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai hauntologi atas komunisme misalnya kalau di Eropa. Dan kalau kita berbicara di Indonesia memang punya sentimen politik tersendiri terhadap komunisme itu sendiri. Tapi yang menarik kalau kita melihat ini, saya secara terbuka saja, percakapan tentang PKI, tentang komunisme itu hanya muncul 5 tahun sekali, ya. Jadi ini juga yang menarik. Mengapa ini perlu untuk didiskusikan? Karena kalau kita merujuk pada TAP MPR, misalnya di nomor 66 di paragraf terakhir sebelum penutup, itu kan juga ditulis bahwa kita boleh mendiskusikan komunisme, sosialisme itu dalam konteks ilmiah. Nah, di sini saya ingin mengajak bahwa ternyata dalam dimensi politik hantu-hantu atau ketakutan yang terselubung itu atau hasrat politik itu juga ternyata muncul. Tetapi sayangnya itu hanya muncul ketika momen-momen tertentu, misalnya ketika 5 tahun sekali pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah atau apa yang fungsinya hanya untuk saling tuduh-menuduh saja. Selebihnya ya tidak pernah kemudian bisa dibuktikan atau tidak pernah bisa betul-betul ada dan dinyatakan. Nah, inilah yang menarik. Tapi tentu siang hari ini kita tidak akan membahas soal hantu-hantu komunisme. Yang ingin saya bahas adalah hantu-hantu yang sifatnya hari ini kita hadapi, yaitu hantu tentang sampah dalam tanda kutip. Nah, ketika Derrida mengajukan tentang keraguannya pada spektralitas, kalau orang Barat itu bicara hantu itu bukan ghost, tapi spectral atau spektral, karena hanyalah sebuah bayang-bayang gitu ya. Nah, karena mungkin Barat punya rasionalisasinya sendiri. Nah, Derrida sebagai orang Prancis, dia melihat bahwa dia meragukan apa yang disebut sebagai hantu dalam tanda kutip. Ketika menjadikan sesuatu hal, ini dia juga ada, tapi kadang juga absen. Ketika kita bicarakan dengan banyak orang, ternyata tidak semua orang memiliki persepsi yang sama terhadap hantu yang dirujuk atau preferensi yang dirujuk. Tapi secara umum, kita bisa generalisasi. Nah, tetapi kalau kita bandingkan lagi, terlepas dari konteks geografis, wilayah, itu sudah beda lagi. Misalnya, rujukan orang Jawa dengan orang Kalimantan merujuk tentang hantu A misalnya, dia mungkin punya keberbedaan yang cukup ekstrim. Tapi hampir semua hantu itu tidak terlepas dari warna putih ya. Kalau misal di seluruh dunia itu pasti dia punya elemen yang warnanya putih. Nah, hantu dan spektral ini pertanyaannya kemudian adalah apakah bisa kita analisis pada objek yang kita rujuk sebagai sampah misalnya. Nah, singkatnya hauntologi pasca Derrida tadi, kalau Derrida berbicara soal politik, soal ideologi yang masih terus-menerus menghantui perpolitikan, Mark Fisher dalam bukunya Realisme Kapital, dia meradikalkan konsep hauntologinya bahwa yang disebut sebagai hantu atau spektral itu ternyata hanyalah agen virtual. Nah, apa itu agen virtual? Agen virtual adalah sesuatu hal yang tidak hanya kehadirannya atau present, kesekarangan yang datang dari masa lalu, tapi juga dia datang dan mengada
di masa depan. Nah, inilah yang menarik. Ketika hauntologi sampah ini memosisikan masa depan atau futurologi ini menjadi aspek yang juga menghantui. Ketika kita berbicara sampah, kita tidak hanya meletakkan asumsi ontologis atau asumsi realitas kita pada masa lalu, tapi juga pada masa depan. Selalu ada apa yang akan terjadi di masa depan, misal kerusakan ekologis, kehancuran lingkungan misalnya, atau sifat-sifat yang sifatnya destruktif. Kalau dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya sampah domestik, tapi mungkin limbah nuklir misalnya. Eksistensinya tidak bisa kita bayangkan hari ini dan sekarang, tapi selalu merujuk pada masa depan. Nah, inilah yang bagi saya merupakan tesis yang menarik, bahwa membicarakan sampah itu tidak hanya membicarakan kesekarangan atau kini, present, tapi juga tentang masa depan. Nah, nanti contohnya seperti apa? Contohnya adalah limbah-limbah dari batu bara yang diproduksi di era revolusi industri pertama saat itu. Saat itu orang-orang di era revolusi industri pertama, ketika dia menggunakan batu bara secara besar-besaran, mereka tidak pernah memikirkan apa dampak yang terjadi di masa depan. Karena memang tidak ada konsep tentang yang akan datang gitu. Tapi hari ini kita hidup di era di abad ke-21, kita merasakan dampak apa yang diakibatkan orang-orang yang menggunakan batu bara di abad ke-18 dan 19 dan sampai hari ini. Jadi hantunya itu munculnya sekarang, bukan saat di abad 18 dan 19 ketika bangsa Barat saat itu melakukan imperialisme dan kolonialisme untuk mengeksploitasi alam dan memanfaatkan sumber daya batu bara besar-besaran. Hari ini kita mengeksploitasi sumber daya alam seperti minyak, dampaknya mungkin belum begitu terasa, tapi mungkin akan terjadi. Misalnya kalau para pemimpin kita selalu menggagas Indonesia Emas 2045, ya mungkin di 2045 inilah yang akan bisa kita katakan bahwa hantu ini betul-betul ada gitu, dalam tanda kutip. Nah, Visser kemudian mengajak kita untuk membayangkan bagaimana limbah nuklir itu bisa saja menjadi sesuatu hal yang berbahaya di masa depan atau justru sangat bersahabat. Ini tinggal bagaimana ke depannya. Jadi ambiguitas inilah yang menarik, sehingga ketika orang memutuskan untuk memberikan politik terhadap sampah, selalu akan ada ambiguitas atau akan ada gap yang terjadi. Tapi di sisi lain, limbah itu tidak selalu berbahaya. Ada juga limbah yang bisa dijadikan komoditas. Nah, komoditas kapital, komoditas yang punya nilai, tapi kembali lagi penilaian terhadap komoditas dari sampah ini juga sangat tricky. Contoh misalnya, saya membeli laptop ini. Laptop ini harganya cukup mahal karena dari perusahaannya diklaim laptop ini adalah berbahan dasar dari bahan-bahan limbah laptop sebelumnya. Padahal ketika ini barang limbah, kenapa harganya justru lebih mahal? Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar, bahwa ketika orang memilih produk-produk ramah lingkungan, saat ini mirisnya adalah hanya sebagai lifestyle atau sebagai gaya hidup. Ketika sudah jadi gaya hidup, itu akan dikomodifikasi oleh kapital dan akan dijadikan harga yang tidak masuk akal. Makanya saya seringkali merasa bahwa kenapa Indonesia belum bisa menggunakan mobil-mobil listrik, karena akses untuk publik mengakses mobil-mobil listrik itu sangat-sangat mahal dan terbatas. Jadi hanya orang-orang kaya, misalnya hanya Raffi Ahmad yang bisa beli gitu. Orang-orang biasa tidak bisa beli. Tetapi yang disalahkan kemudian masyarakat secara umum. Kenapa masyarakat tidak mau alih sumber energi baru terbarukan, listrik atau energi matahari atau apa? Karena aksesnya terbatas dan mahal. Sehingga kalau kita berbicara soal transisi energi baru terbarukan, ini juga harus dipikirkan soal demokratisasinya. Ketika kemerataan dan akses ini terbatas, maka barang-barang ramah lingkungan hanya akan jadi gaya hidup, hanya akan dinikmati oleh orang-orang kaya tertentu. Nah, ini yang kemudian jadi permasalahan. Nah, orang-orang kaya, dalam orang yang super kaya sekali, mereka mengklaim gaya hidupnya itu ramah lingkungan. Padahal setiap harinya mereka juga menggunakan jet pribadi yang luar biasa itu. Emisi karbonnya seperti apa. Tapi saya tidak akan banyak membahas di sana. Nah, sampah juga karena sudah banyak sekali, kalau kita lihat di beberapa tempat-tempat terpinggirkan, misalnya di ini daerah pinggiran Tanah Abang gitu. Kalau kita balik dari gambar ini,
Oh, nggak kelihatan ya gambarnya. Ini gambarnya juga hantu. Jadi kalau ini sebenarnya ada gambar ya. Nanti Bapak Ibu bisa akses PPT saya. Ini ada gambar, ada sebuah gambar di kawasan pinggiran Jakarta itu. Sebetulnya Jakarta itu hampir mirip seperti negara-negara lain, seperti Perancis pun. Kalau Bapak Ibu ke Perancis pun juga sama. Jadi tempat-tempat wisata itu kan yang dipagari ya. Jadi kalau kita main ke baliknya itu, wah sangat kotor, sangat penuh dengan sampah dan lain sebagainya. Seperti kalau kita main ke Malaysia, kalau kita main hanya di Twin Tower ya bagus, bersih. Tapi kalau kita jalan dikit ke belakangnya ya, kita akan melihat pemandangan yang sama seperti halnya di Jakarta. Jakarta kan seperti itu juga. Ketika ada event-event besar, kemudian ditutup. Seolah-olah orang-orang dari mancanegara datang itu tidak boleh melihat realitas yang sesungguhnya gitu. Di baliknya itu ada sebuah ketimpangan. Nah, sampah ini menjadi sebuah indikator ketika kita merujuk, oh ini orang yang dengan ekonomi, mohon maaf, menengah ke bawah itu karena dia hidup dalam keseharian tidak terlepas dari sampah yang ada di mana-mana. Kalau lihat gambar ini, itu gambar anak kecil dan ibunya itu sedang menelusuri sebuah jalan kecil yang ada di pinggiran Tanah Abang misalnya. Itu karena kalau saya datang, saya melakukan penelitian antropologis, saya tanya, Ibu apa tidak merasa terganggu dengan kondisi lingkungan ini? Oh tidak, saya sudah terbiasa. Nah, keterbiasaan ini kemudian mengaburkan definisi sampah bagi mereka. Ya, karena sudah, jadi kalau keluar rumah itu depannya udah sampah, ya mereka sudah buang sampah langsung. Gitu. Buang sampah langsung. Jadi kemudian tidak ada bayangan atau persepsi tentang apa itu bersih, apa itu kotor, mohon maaf, tapi hanya ini layak atau tidak. Oh, ini layak saya konsumsi. Oh, ini layak saya simpan. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang menarik bahwa perdebatan tentang sampah kemudian semakin semakin complicated. Kalau menurut Brian Trill di tahun 2015 dia merumuskan bahwa limbah atau sampah itu tidak akan hilang atau dia akan selalu kembali pada sang pencipta. Dalam tanda kutip, siapa yang menciptakan sampah adalah manusia itu sendiri. Cuma kembalinya inilah yang berbeda. Mungkin orang barat memproduksi sampah banyak, tapi yang akan menikmatinya bukan orang barat itu sendiri, karena mereka pintar, mereka masukkan dalam kontainer-kontainer kemudian dikirim ke negara-negara berkembang atau kalau tidak sampah-sampah limbah-limbah fast fashion atau baju-baju itu yang diproduksi sangat besar sekali karena setiap musim harus ganti, itu dilempar ke negara-negara yang mungkin punya gurun pasir, punya apa, dan di sana numpuk gitu. Nah, jadi yang menikmatinya inilah yang hukumnya kemudian berubah. Siapa yang bisa mengubah hukum kembali pada penciptanya? Ya ini politik lagi gitu. Padahal kalau menurut Trill ini ya harusnya orang punya sampah A, ya dia akan mengembalikan dan bertanggung jawab kepada si A. Saya minum botol ini, minum yang ada di dalam botol ini, ketika saya buang botol ini, saya tidak tahu habis itu mau kemana. 10 tahun lagi mungkin akan ada di ujung Eropa atau di mana. Dan sampah-sampah yang lain juga sama gitu. Nah, tetapi permasalahan ini kemudian bukan soal siapa yang bertanggung jawab, tapi ternyata semua orang sama di depan hadapan krisis. Nah, hal ini tercermin dari udara kotor yang kita hirup setiap harinya, air yang penuh dengan kandungan mikroplastik yang kita konsumsi. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan konsumsi mikroplastik yang cukup besar. Cuma karena kita tidak begitu aware, jadi kita tidak mau tes kotoran kita atau darah kita gitu. Kalau kita mau tes dan kita mau lihat secara spesifik, mungkin dalam tubuh kita sudah ada kandungan mikroplastik tersebut gitu. Nah, atau kemudian tanah yang sudah mulai tercemar limbah, kemudian tumpukan sampah yang sangat bau dan sangat menyengat itu rasanya. Nah, ini yang artinya adalah dalam konteks hauntologi sampah, mereka ada dan senantiasa hidup bersama kita. Nah, inilah yang menarik. Seolah-olah dia tidak hidup dengan kita, padahal dia selalu hidup dengan kita. Hanya saja kita menghilangkan dari pandangan kita. Nah, sedangkan menurut salah satu peneliti tentang sampah, William Finney, dia menganggap bahwa sampah hanya menjadi ada sebatas objeknya atau sampah itu sendiri kita korelasikan pada diri kita, sebatas dia punya nilai guna.
tetapi setelahnya dia hanya akan menjadi the shadow of culture atau bayang-bayang dari kebudayaan manusia itu sendiri. Yang namanya bayang-bayang, dia kadang dianggap ada atau tidak ada. Dia akan menakutkan ketika bayang-bayangnya itu sudah semakin gelap dan menutupi cahaya dalam tanda kutip. Nah, sedangkan John di tahun 2005 dia menyebutkan sampah ini menjadi permasalahan orang-orang Barat. Karena orang Barat sangat punya cleanness atau kebersihan yang tinggi, karena disebut sebagai orang yang beradab itu harus begini, harus begitu. Mereka punya standar Western tertentu. Dan acap kali untuk mencari solusinya mereka membuang ke negara yang dianggap mau untuk mengurusnya. Misalnya ada banyak sampah-sampah styrofoam dari negara mana kemudian dibuang ke Indonesia yang katanya orang Indonesia kreatif untuk mengolahnya. Padahal ini kata-kata kreatif ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Atau kemudian eco-brick ya. Eco-brick ini bagus, tapi kalau di filsafat ini juga cukup menarik karena ada orang yang membuat eco-brick ini atau environmental brick batu bata yang ini pakai plastiknya. Ya, yang di dalamnya pakai plastik itu kalau bagi hauntologi filsafat itu lucu. Dia hanya menyembunyikan plastiknya. Tapi dia tidak kemudian betul-betul ya, mungkin ketika plastik sudah banyak, itu kan kalau eco-brick misalnya semen adukan-adukan pasir dan lain sebagainya, kemudian kita memotong-motong kecil-kecil sampah plastik yang sudah diolah, kemudian kita masukkan di dalamnya, kemudian kita tutup lagi dengan dengan semen atau apa, lalu kita cetak jadilah. Jadi ini ramah lingkungan, ini sustainable. Iya, sustainable, tapi kandungan itu kan pada akhirnya kita bernegosiasi karena kita tidak mampu untuk mengubahnya, akhirnya kita menegosiasikan dengan istilah-istilah itu. Tapi apakah bagus? Ya itu bagus untuk pendidikan lingkungan hidup di SMA, di SMP. Eco-brick itu sudah biasa menjadi pembelajaran di sekolah-sekolah karena saya kemarin meneliti tentang lingkungan hidup. Itu sudah biasa. Tapi kalau itu diterapkan untuk skala besar, artinya kemudian di sini adanya lepas tangan. Padahal regulasi sampah ini yang kembali lagi ke pemerintah misalnya atau seperti apa gitu. Nah, kemapanan ini kemudian bergeser nilainya dan memiliki nilai yang disebut sebagai devaluasi. Kalau devaluasi uang itu kan uang harganya 10.000 harusnya dapat roti 2, tapi kemudian karena devaluasi nilai jadi 10.000 hanya dapat setengah roti misalnya. Nah, devaluasi nilai pada objek ini juga terjadi ketika kita melihat sampah itu sendiri. Oke, saya persingkat saja karena ini juga perut sudah menghantui. Nah, jadi kenapa kemudian sampah ini menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan hari ini? Kalau kita bandingkan, sebetulnya ada foto pengelolaan sampah yang diambil itu sebetulnya sudah dimulai di tahun 1920-an saat itu ketika era-era kolonialisme Belanda saat itu mereka sudah punya alat angkut sampah dan itu hanya ada di komplek-komplek orang-orang elit saat itu, misalnya di Bandung. Mereka menggunakan kuda diberikan gerobak di belakangnya dan itu untuk memungut sampah-sampah yang ada di kawasan komplek elit saat itu. Nah, hari ini kemudian kuda itu berubah menjadi truk dan ternyata dulu sampah hanya ada pada orang-orang komplek elit ya. Tapi sekarang hari ini ada di mana-mana. Itu sampah tidak lagi melihat hanya milik orang-orang komplek elit saat itu, orang-orang ningrat, tapi sekarang ada di mana-mana. Nah, ini tidak terlepas dari yang disebut sebagai kehidupan konsumerisme. Nah, karena konsumerisme ini kan tidak melihat siapapun itu bisa terjangkit karena kapitalisme itu dia bekerja pada hasrat ekonomi kita gitu. Kalau kita kurang, kita pasti akan membelinya dan memang dibuat kurang dan sampah sekali pakai ini pun juga dibuat sesuatu hal yang disposability. Nah, ini memang kemudian dibuat karena konsumerisme ini juga akarnya dari sesuatu hal yang praktis dan instan. Asal-usul plastik itu kan awalnya untuk menanggulangi permasalahan kertas gitu. Tapi sekarang karena plastik lebih mudah diproduksi, akhirnya kemudian diproduksi secara terus-menerus. Ketika sudah jadi masalah, ilmuwan yang kemudian disalahkan. Ini mana nih solusi dari ilmuwan, inovasi? Padahal lagi-lagi
konteks inovasi ilmuwan itu kadang juga karena dia kepepet, jadi dia berinovasi. Gitu. Nah ini yang seringkali muncul dan itu sebetulnya miris, bukan karena inisiasi sejak awal atau dia ekspertisnya di bidang apa. Misalnya karena COVID, tiba-tiba semua ilmuwan harus meneliti tentang pandemi, meneliti tentang kesehatan publik dan seterusnya. Nah, apa yang menarik adalah sampah memiliki dimensi ontologis atau realitas bahwa di situ terdapat binaritas yang tadi saya jelaskan di pinggiran kampung Tanah Abang. Adalah binaritas antara yang kotor dan yang bersih atau dirty and clean. Nah, binaritas inilah yang menarik. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kan sampah ini kan macam-macam ya. Dia bisa waste, bisa trash, bisa sebagai garbage, bisa sebagai pollutant, misal. Tapi kalau kita merujuk ke bahasa Indonesia, sampah ini hampir dianggap semuanya. Entah itu kita tidak bedakan sebagai waste, sebagai sampah sisa domestik, atau sampah dalam konteks ini limbah dalam skala besar, atau sampah yang memang ada secara alamiah, misalnya sampah-sampah dari hewani, dari nabati, tumbuhan dan seterusnya. Nah, definisi sampah di sini juga dituliskan bahwa apa yang disebut sampah ketika sesuatu hal itu dienyahkan atau dibuang begitu saja. Dalam bahasa Inggris yang disebut sebagai the matter of out place gitu. Jadi tapi ketika dia dipindahkan misalnya ke TPA Piungan, mungkin orang-orang di sekitar Piungan akan protes gitu kan. Loh kok tiba-tiba hadir gitu. Itu tidak pernah saya minta, tidak pernah ada komitmen misalnya. Kemudian kerumitan sampah ini juga semakin menarik ketika kita melihat soal nilai lebih minimum yang ditempatkan pada sampah. Dia akan bisa sangat bernilai ketika sampah botol plastik sekali pakai yang saya bawa ini, tumpukan kertas laporan perusahaan atau pakaian bekas yang mungkin akan dijual kembali di beberapa tahun ke depan, kan menjadi sebuah barang vintage kalau bahasa anak-anak muda sekarang. Nanti barang-barang bekas ini harganya sangat mahal sekali, thrifting misalnya. Padahal budaya thrifting itu kan juga penuh dengan dimensi politik yang tidak bisa terlepas dari nilai jual ya. Padahal harusnya sesuatu hal yang bekas harusnya dia bisa punya nilai yang lebih ya bisa diakses banyak orang, tapi ternyata inilah yang menarik. Jadi ambiguitas sampah ini bisa berubah-ubah. Oleh sebab itu kemudian didefinisikan bahwa ia selalu hidup atau being with dan menghidupi pada diri kita. Jadi dia tidak menjadi objek yang pasif. Nah ini contoh di Sumbawa, ini foto di tahun 2017 kalau tidak salah. Salah satu saya lupa tahunnya, salah satu fotografer National Geographic dia memfoto sebuah foto kuda laut yang mana dia menarik cotton bud. Harusnya kuda laut itu kan ketika dia menarik kawanannya, tapi ini dia justru menarik cotton bud, dan seorang fotografer ini memenangkan sebuah lomba foto di National Geographic, tapi dia kemudian menuliskan isi cukup panjang bahwa ini adalah perasaan yang sesungguhnya menakutkan gitu. Karena hewan ini tidak pernah kita bayangkan dan pikirkan kemudian bagaimana hidupnya, kesejahteraannya. Karena ya dia jauh dari kita. Dan ini mungkin sampah dari orang Jakarta lari sampai ke Sumbawa misalnya. Lalu foto ini menunjukkan tragedi di Fukushima saat itu di tahun 2011 kalau tidak salah. Tragedi kebocoran reaktor nuklir di Fukushima ini sebetulnya menarik. Fukushima itu memang salah satu reaktor nuklir yang bagus dan baik, tapi kemudian bisa terporak-porandakan begitu saja. Ini sudah di kode ya. Angin dari belakang. Jadi di Fukushima ini juga digambarkan bahwa bencana terhadap satu struktur bangunan megah dari manusia, reaktor nuklir yang ada di Fukushima ini bisa ambruk begitu saja. Pertanyaan besarnya adalah ketika terjadi kebocoran di Fukushima di Jepang tahun 2011 saat itu, ternyata terjadi oleh 3 hal. Satu oleh gempa, kemudian ada juga potensi dan permasalahan dari tsunami, dan yang terakhir adalah permasalahan
bencana ekologis, yaitu yang ditimbulkan oleh Fukushima ini sendiri. Nah, selanjutnya ternyata kalau kita membaca buku-buku atau novel-novel, saya menemukan hal yang menarik. Bagaimana cara kita memahami bumi ini bisa kita mulai dari sampah, bisa mulai dari imaji kita membayangkan bumi. Ternyata ketika saya membaca banyak literatur, setiap generasi mereka punya cara untuk membayangkan seperti apa bumi yang mereka tempati. Ada dua buku roman yang saya suka, karya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia dan juga Gadis Pantai. Kalau Bumi Manusia menceritakan kisah dunia saat kolonialisme dan pasca kolonial. Jadi di situ ada pengharapan Pram menggambarkan dunia setelah kolonial itu seperti apa sih gitu. Dan satu lagi adalah novel Gadis Pantai. Ini menurut saya, terlepas dari bagaimana cerita novelnya, saya melihat di sini ada subjektivitas dari penulis yang melihat bahwa si tokoh ini mengagumi dua lanskap, yaitu lanskap pantai atau sea dan juga lanskap daratan secara sekaligus. Saat itu konteksnya adalah di bawah politik Jawa yang tidak terlepas dari feudalistik dan pengaruh dari kolonialisme saat itu. Jadi saya melihat Pram, dia menggambarkan seperti ini. Lalu penulis dari barat, misalnya Deleuze dan Guattari, dia menulis A Thousand Plateaux, dan What is Philosophy, dia juga mengimajinasikan bagaimana lanskap ini ternyata mempengaruhi bagaimana cara pandang kita. Atau kenapa kemudian ketika kita belajar filsafat, kita selalu merujuk pada Yunani kuno. Kalau orang-orang politik selalu bilang, ayo kita belajar dari demokrasi Yunani, itu demokrasi yang ideal. Ya memang betul. Tapi Yunani saat itu, Athena dan lain sebagainya, dia baik karena dia dekat dengan, kalau secara geografis itu kan dia dekat dengan pantai, dia dekat dengan sungai, dia dilindungi oleh gunung-gunung. Jadi ya tidak mungkin akan diserang oleh orang-orang barbarik dalam tanda kutip saat itu. Jadi kemudian terus dia punya kota yang jumlah orangnya sedikit, kemudian di situ demokrasi bisa bekerja. Saat itu sangat ideal, tapi ketika contoh itu kita terapkan hari ini, mungkin definisi demokrasi kemudian sangat-sangat berbeda. Nah, inilah yang menurut saya penting ketika kita membaca dunia, itu akan selalu bergantung dengan waktunya gitu. Misalnya generasi A, B, C, D, F, G mungkin akan berbeda, dan ke depan mungkin generasi alfa juga punya permasalahan. Nah, nanti saya akan tunjukkan permasalahan apa yang akan dihadapi generasi alfa. Nah, ini contoh tadi yang saya katakan di awal, Sumbu Filosofi Yogyakarta jadi warisan dunia UNESCO gitu ya. Dan seharusnya ketika dia sudah menjadi sumbu filosofi akan lebih baik ketika TPA atau tempat pembuangan akhir yang dimarginalisasikan di sebelah timur itu mulai kemudian diperhatikan, itu akan lebih baik lagi. Karena TPA Piungan itu kan kalau sejarahnya itu kan umurnya tidak jauh lah dengan umur saya gitu Pak. Itu Prof. Tahun 94, kemudian tahun 96 dioperasikan gitu karena tujuannya saat itu adalah pariwisata. Dan memang pariwisata itu bahkan sudah ada sejak tahun 1930, 1940-an. Saat itu orang-orang di Belanda, orang-orang kolonial mulai membangun jalur-jalur pipa-pipa air saat itu untuk mengaliri air yang ada di Jogja. Nah, pipa saat dulu ini menjadi sebuah gambaran peradaban modern. Saat itu pipa, gitu. Kan, tapi kalau hari ini pipa ini sudah dianggap hal yang lumrah dan biasa. Sekarang ganti internet, ganti apa, dan inilah yang kemudian menarik untuk perlu kemudian dipikirkan ulang. Nah, ini beberapa slide terakhir. Ini terkait tadi, kalau Indonesia punya karya dari Pramudia Anantatur tentang Gadis Pantai, seorang sejarawan dan politikus Jerman juga menulis hal yang sama di tahun 42, namanya Carl Schmitt, menulis tentang Land and Sea, A World Historical Meditations. Dia melihat bahwa apa yang menarik ketika kita membicarakan era kolonialisme VOC saat itu, imperialisme, pencarian dunia baru oleh Columbus, dia menggambarkan orang dulu melihat laut itu adalah sesuatu hal yang sakral, sesuatu hal yang menyeramkan. Oleh sebab itu,
salah satu filosof modern juga menuliskan tentang mitos Leviathan, monster laut yang menyeramkan, yang dia sangat otoriter, karena laut saat itu atau dulu kala itu kan tidak seperti hari ini ya, sudah bisa dipetakan, sudah bisa di mapping menggunakan Google gitu dan lain sebagainya, kedalaman. Tapi dulu itu laut menjadi sesuatu hal yang unknown, yang tidak diketahui, atau saya lupa istilahnya, tapi sesuatu hal yang dia tidak pasti gitu. Jadi tidak heran ketika saat itu ada namanya jalur sutra yang menjadi jalur perdagangan antara orang Eropa, orang-orang Cina, Arab, kemudian mereka bisa mengakses sampai ke Indonesia. Salah satu cerita yang menarik adalah di Kepulauan Banda tentang pala. Itu cerita pala itu cerita yang sangat berdarah. Saat itu pala itu emas hitam ya, atau karena dulu sangat-sangat mahal sekali dan menjadi perebutan. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa perdagangan kolonial atau VOC saat itu tidak pernah di atas air? Padahal air atau laut itu kan satu teritori yang dalam tanda kutip dia cukup bebas karena ketidakpastian tadi. Oleh sebab itu tidak heran banyak kolonial itu harus melabuhkan kapalnya. Ketika dia bisa melabuhkan kapalnya, dia akan memotong jalur-jalur sutra yang sebelumnya sudah dibangun oleh orang-orang yang ada di Cina atau saudagar Cina dan Arab yang datang ke Banda. Mereka melakukan pertukaran nilai yang sifatnya tradisional. Kemudian orang kolonial datang, dia memotong dan mengubah sistem jual beli dengan uang, dengan kontrak, dan dengan sistem yang kekerasan. Karena lahan ini harus dikuasai, lahan ini konteksnya tetap. Konteks krisis hari ini justru kita balik bahwa lahan pun sekarang semakin tidak pasti. Kalau dulu mungkin lautan yang tidak pasti, orang harus cari lahan, harus membuka lahan untuk mendapatkan kepastian. Nah, hari ini justru lahan yang kemudian tidak pasti, lahan yang ya misal di tengah-tengah kota Jogja gitu. Kalau saya sebagai dosen yang baru beberapa tahun sudah tidak mungkin bisa membeli tanahnya dengan harga yang tidak masuk akal. Padahal tanah-tanah di perkotaan itu juga kualitas tanahnya juga semakin menurun kan, kualitas airnya semakin menurun, tapi harganya kok semakin melambung tinggi. Sebuah ketidakpastian untuk generasi yang akan datang inilah yang menarik. Nah, lalu yang terakhir lagi, ada 3 hal terakhir tentang definisi Timothy Morton di tahun 2013. Dia memiliki ciri khas yang menarik dan saya ingin mengambilnya, bahwa sampah pada objek tertentu dia akan menjadi objek yang luar biasa besarnya, atau hyperobject istilah dari Morton. Itu kalau semua akumulasi sampah global di seluruh dunia dikumpulkan, itu kita tidak bisa membayangkan seperti apa besar dan bermasalahnya. Atau kemudian menurut peneliti dari UVA, Lisa Dulen, dia menganggap bahwa ketidakpastian akan cara kita memperlakukan hantu-hantu sampah ini merupakan ketidakhadiran yang sifatnya non-lokalitas. Apa itu non-lokalitas atau non-locality? Adalah ketika kita membuang botol plastik ini misalnya ke tempat sampah, tetapi setelahnya kita tidak secara langsung bertanggung jawab dengan limbah-limbah mikroplastik yang mungkin dikonsumsi oleh ikan-ikan yang ada di laut atau biota yang ada di laut. Hyperobject tidak menggambarkan bahwa objek realitas dari akumulasi sampah global ini lebih besar dan tidak terbatas atau infinite, tapi justru sebaliknya. Mereka itu besar dan terbatas. Jadi banyak dan terbatas. Nah, permasalahan ini nanti akan lanjut ketika kita berbicara soal sampah luar angkasa dan seterusnya. Jadi permasalahan tidak hanya lokal, regional, nasional, internasional, bahkan mungkin antar keplanetan di masa depan. Nah, ini contoh teknofosil, tapi gambarnya tidak begitu jelas. Jadi fosil tidak hanya dinosaurus, tapi ada fosil yang diproduksi dan direproduksi oleh manusia yang disebut sebagai teknofosil. Nah, teknofosil ini merupakan sedimentasi baru yang menarik. Mungkin sekarang belum begitu kelihatan karena dia belum bikin deposit sedimen baru. Mungkin di masa depan dia akan kelihatan. Nah, slide terakhir tentang hantu ekologi. Nah, ini yang menarik. Tapi hantu ekologi ini datang dari masa depan. Kenapa saya selalu berbicara soal masa depan? Karena
generasi saya dan di bawah saya generasi alfa dan seterusnya, mungkin alfa, beta, gamma, saya nggak tahu. Mungkin mereka akan mencemaskan sesuatu hal yang betul-betul tidak pasti. Makanya tidak heran ketika kita melihat kok banyak generasi muda, anak-anak SMA yang ada di Eropa, mereka setiap hari Jumat mereka melakukan protes. Protes mereka itu tidak hanya sekedar kesadaran ekologis, tapi saya mendefinisikan itu sebagai ecological anxiety atau kecemasan ekologis. Kalau mereka tidak cemas, mereka tidak mungkin akan bergerak gitu. Mereka punya kecemasan, tapi mereka sembunyikan. Makanya istilah anak-anak sekarang itu mental health dan lain sebagainya itu juga tidak bisa terlepas. Ada satu studi yang menarik bahwa perubahan iklim ini akan mengubah kesehatan mental seseorang. Itu juga ternyata ada penelitiannya itu. Orang di wilayah yang makin panas, yang makin lingkungannya banyak polusi, dia mungkin akan lebih temperamen, dia akan lebih marah-marah. Orang yang tinggal di urban, di wilayah perkotaan Jakarta, mungkin dia punya lanskap tingkat emosional yang sangat berbeda dibanding dengan tempat-tempat yang masih asri, masih enak untuk kumpul, untuk ngobrol, tidak banyak polusi. Ya polusi banyak, polusi suara, polusi visual, gambar-gambar iklan dan lain sebagainya. Di mana-mana itu juga polusi visual, polusi yang bau itu juga ada dan lain sebagainya, air dan lain sebagainya. Nah, hantu-hantu ini yang jadi pertanyaan bagi generasi-generasi selanjutnya, misalnya bagaimana limbah-limbah di luar angkasa? Apakah nanti akan ada perebutan petak-petak sampah-sampah di luar angkasa? Katanya Elon Musk mau bikin, ya memang ini masih belum terrealisasikan, tapi menjadi sebuah science fiction yang menarik bahwa manusia mungkin di masa depan akan punya koloni-koloni baru di bulan atau di Mars. Dan kalau kita lihat film Martian itu kan yang mereka gambarkan adalah manusia datang ke Mars, terus mereka membuka terraforming atau pertanian luar angkasa, tapi tidak pernah disorot sampahnya ini kemana ini sampahnya ini kemana, atau Elon Musk yang membuat sebuah perjalanan luar angkasa, tapi hanya orang-orang kaya misalnya. Saya itu membayangkan sebuah distopia atau hal yang aneh gitu. Mungkin Mars ketika bumi sudah rusak, ini hanya orang-orang di kelas sosial menengah bawah yang hanya tinggal di bumi misalnya karena bumi udah saking rusak, kemudian pindah ke Mars dan seterusnya. Nah ini yang ini mungkin hanya science fiction, tapi refleksi ini sangat-sangat menarik. Kalau kita radikalkan kembali soal kebudayaan dan mungkin orang-orang yang tinggal di Pekalongan ya, yang juga ramai isunya tentang krisis air karena permasalahan itu sudah ada sejak masa-masa kolonial. Itu juga mungkin ketika akan terjadi bedol desa, itu kan juga sebuah pemindahan atau displacement penduduk yang kadang tidak semua orang kemudian menyetujuinya. Tadi sifat konsumtif, kemudian ternyata ada permasalahan soal mobilitas manusia. Sekarang manusia bisa melakukan mobilitas transnasional. Tidak heran ketika ada berbagai mutasi virus, penyakit yang kemudian muncul. Di era kolonial di abad ke-13-14, imperialisme awal itu kan mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka membawa tanaman-tanaman eksotik dari wilayah yang mereka kuasai, lalu mereka bawa kembali ke Eropa, tapi ternyata sampai ke Eropa itu jadi permasalahan atau virus baru itu kan juga sekarang juga sama. Jadi ketidakbatasan akses kita kemana-mana ini juga menjadi permasalahan baru. Lalu permasalahan berikutnya hantunya terkaitan dengan pendefinisian kita terhadap alam. Mungkin di generasi masa depan mereka tidak bisa menjelaskan alam yang sebagaimana alam yang orang-orang hari ini mereka bisa meromantisasi. Zaman saya dulu kecil masih biasa melihat ikan, terus kupu-kupu ada di mana-mana. Kupu-kupu kan bisa menjadi indikator kebersihan atau kebaikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sekarang cari kupu-kupu kok susah lah. Saya baru punya anak. Bagaimana saya mengenalkan kupu-kupu yang ada di depan halaman rumah gitu kan? Ternyata depan halaman rumah ketika kupu-kupu sudah tidak ada, jangan-jangan halaman rumah kita ini adalah representasi kecil dari sebuah mungkin kiamat ekologis tertentu gitu. Jadi inilah yang kemudian menarik. Nah, alam menjadi sebuah representasi dari ketidakhadiran, familiaritas. Kenapa kita bisa hidup
di rumah, rumah dalam konteks bumi itu karena adanya familiaritas. Kalau kita tidak familiar, kita pasti akan merasa terganggu dan merasa tidak nyaman. Nah, menurut Lisa Dulen, dia juga menulis bahwa permasalahan ekologi ini melahirkan ketidaknyamanan melahirkan ketimpangan, ketimpangan ini akan melahirkan rasa melankolia, berduka, permasalahan ingatan atau traumatis. Jadi ada kajian psikologi baru tentang traumatik, tapi bukan dari satu tragedi, tapi dari satu disaster, bencana, baik bencana sosial maupun bencana yang muncul dari alam itu sendiri. Lalu ini kembali lagi tadi soal penyematan nama sampah masyarakat, ini mungkin menurut saya juga menarik. Apa yang disebut sebagai politik yang hidup untuk yang telah mati ini juga menarik. Jadi saya membaca satu buku tentang kriminologi di Inggris saat itu. Ada kasus The Moor Murder itu di tahun 63 saat itu. Konteksnya adalah satu pelaku yang namanya dikenal sebagai Brady. Brady ini dia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Jadi dia sudah menjalani hukumannya selama 51 tahun. Lalu kemudian ketika dia sudah sangat tua sekali, lalu dia menuliskan surat wasiat. Dia menuliskan surat wasiat, saya ingin dimakamkan di Glasgow, saya ingin dimakamkan di tempat ini. Lalu dengan nyanyian-nyanyian gereja, kemudian dimakamkan sebagaimana masyarakat pada umumnya, karena saya sudah menebus dosa-dosa saya. Kemudian ketika si Brady ini meninggal, lalu akan dilakukan proses pemakaman selayaknya masyarakat atau komunitas yang ada di situ. Tapi kemudian terjadi penolakan besar-besaran oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Dia dianggap bahwa orang yang sudah mati pun dia masih melekatkan dirinya pada istilah sampah tadi, karena dia sebagai seorang pembunuh dan tidak mau tanahnya ini dikotori atau ada orang yang meninggal ditempatkan di situ. Nah, ini yang menarik bahwa politik yang hidup pun bisa mempengaruhi bagaimana jasad ini. Kemudian keluarga dari Brady ini diam-diam mereka melakukan kremasi, pembakaran dan seterusnya, lalu kemudian dilarungkan. Larungkan kemana? Larungkan ke laut, yang laut sebagai anon tadi. Si anon ini sangat menarik kemudian untuk kemudian kita refleksikan kembali gitu. Artinya kemudian tapi itu juga sama, saya juga pernah mengalaminya saat ada rame-rame terorisme juga, ada satu pelaku yang sudah dihukum mati, lalu jasadnya juga mau dikubur, kemudian ditolak mentah-mentah oleh masyarakatnya karena dianggap sebagai sampah masyarakat itu sendiri. Tapi kalau kita mau melihat yang lebih luas lagi, politik tentang jasad atau nekropolitik, ini salah satu filosof namanya Membe. Dia juga melihat bahwa fosil ini, jasad renik yang ada di masa lalu, yang jutaan tahun yang lalu, itu pun juga memiliki dimensi politik, karena dia bahkan yang mati pun memberikan kebermanfaatan, memberikan kekayaan dan kesejahteraan. Tapi sayangnya kesejahteraannya hanya untuk orang-orang tertentu, hanya untuk orang-orang yang bisa menguasai fosil-fosil renik itu dan mengubahnya menjadi minyak mentah. Artinya apa yang perlu dipikirkan? Yang pertama adalah etika kepedulian atau ethic of care, sampai ketika kita bisa membayangkan dan membaca status sosial dan kebudayaan seseorang itu bahkan dari produksi sampahnya, ekonomi kelas pun dari produksi sampahnya, sampai kita berbicara soal ekonomi sirkular dan lain sebagainya. Nah, terakhir ini ada gambar tentang peristiwa yang tidak jauh kemarin di Solo tahun 2023, yaitu kebakaran dari gas metana akibat cuaca ekstrim panas. Jadi ini faktor eksternal. Jadi karena gas metana, karena panas, saking panasnya kemudian kebakaran itu yang ada di Solo saat itu, di TPA Putri Cempo. Lalu yang terakhir yang tidak kalah menarik, memang peristiwa yang ada di Cimahi saat itu, itu TPA Lewi Gajah itu di tahun 2005 itu juga salah satu peristiwa yang paling besar memakan korban. Kalau tidak salah nomor 1 di Filipina atau di mana gitu ya Pak. Nomor 2 ini. Ya, saya lupa gitu. Yang korbannya 150-an, kalau di Filipina itu sampai 200-an, itu akibat dari
longsor ya. Jadi longsornya sampah dari timbunan itu yang kemudian, jadi longsor ini tidak lagi natural, longsor bukan tanah tapi longsor sampah ini yang menjadi menarik. Sebagai penutup, saya memberikan 2 poin. Pertama adalah kita bisa belajar dari tempat pembuangan akhir atau TPA, di mana TPA ini menjadi jejak-jejak dari peradaban kita sebagai manusia, di mana ketika kita melihat TPA, di situ juga kelas-kelas sosial seolah-olah tiada. Karena kita tidak kemudian menghakimi ini sampah siapa, ini sampah orang kaya, ini apa. Saya bayangkan kalau politik kita atau keseharian kita itu, kita bisa belajar dari TPA itu loh, yang tidak membeda-bedakan. Kemudian ternyata si TPA ini juga permasalahannya sama, jadi satu gitu. Mereka akan berkumpul, dan pertanyaan besarnya adalah mereka juga bisa membunuh tuannya atau manusia kita entah kapanpun di saat kita mulai mengabaikannya, seperti tadi soal longsor. Jadi hantu yang paling nyata ialah sebuah proyeksi dari kecemasan eksistensi kita sebagai manusia, dimulai dari akumulasi sampah global sampai perubahan iklim yang tak kasat mata, tetapi dampaknya sangat terasa bahkan menghantui kini dan nanti. Matur nuwun Prof, mohon maaf ini pas 1 jam.